kongres tahunan itu harus dilaksanakan setiap tahun. Bisa misalkan pertengahan tahun, berarti tahun depannya pertengahan ganti tahun. Itu kongres tahunan. Yang kedua, kongres pemilihan pada saat masanya sudah habis. Dan inilah kita harus memulai sesuatu yang baru. Memang tadi saya sampaikan bahwa kenapa ya kebetulan ada Coach Zainal itu kan. Coach Zainal jadi kemarin mendaftarkan Liga 3 aturannya memang ketat seperti itu untuk Liga 3 ya, kita hanya Liga 3, maksudnya kita akan berusaha untuk membuat sebuah tertib administrasi ya, tata kelola yang baik. Kalau saya mohon maaf, jobnya seperti ini, kalau nggak punya badan hukum, jangan-jangan pelatihnya nggak punya sertifikat. Mohon maaf, banyak hal. Jadi kita harus sama-sama berani untuk membuat sebuah perubahan, tapi pasti itu. Dan hanya tadi disampaikan kepada Coach Iwan itu realita, ya realita. Tapi dalam hal kemungkinan ada berapa jumlah pun kita so much go on. Tapi ingat, begitu nanti kongres pemilihan, tentunya saya sebagai PLT akan memberikan saran kepada setelah kongres untuk segera melakukan kongres tahunan yang pertama. Tidak lama. Jadi teman-teman yang sekiranya kurang di persyaratan, bukan berarti tadi Pak Iwan bilang gugur dengan sebenarnya, tidak, kita ada unsur pembinaan. Jadi seperti itu. Kenapa saya sampaikan kita harus berani merapihkan kita. Jadi apalagi saya waktu Tangerang Selatan berdiri, Pak Gustas sepertinya sudah berdiri ya. Pak Gustas ini Pak saya informasikan, Makassar sudah dengar, betul atau betul? Sebuah organisasi yang baik, yang sudah jalan rapi, yang kota-kota lain pun memang belum. Kita sudah berjalan baik, kita teruskan. Yang memang belum, ya kita sama-sama harus membuat sebuah perubahan yang baik. Seperti itu Pak Iwan. Jadi apapun nanti sebenarnya verifikasi akan menjalankan tugas. Seperti tahapan-tahapan akan berjalankan tugas. Jadi demikian yang bisa saya jawab ya Coach Iwan ya. Jadi bukan kita menggugurkan terus tiba-tiba nggak ikut kompetisi, tidak. Untuk sekarang COVID kan kompetisi juga belum boleh. Jadi kita perbaiki dulu tata kelola kita secara administrasi semua. Perbaiki semuanya baru nanti tahapan seperti itu. Begitu Coach Iwan ya. Mungkin di lantai 1. Jadi di situ persyaratan-persyaratan yang belum lengkap boleh diserahkan ke beliau. Nanti akan ada verifikasi dari tim. Nanti juga akan ada pemberitahuan bahwa, mohon maaf tapi ini harus jelas juga ya, bahwa ini sudah bisa menjadi voter saat ini, dan yang belum bukan berarti kehilangan Anda. Karena kan setelah ini akan ada kongres tahunan yang mengesahkan itu, syarat kan statuta menyatakan begitu harusnya, bahwa orang daftar nanti di kongres baru disahkan. Itu pun dalam waktu yang berdekatan tahun ini juga, sehingga nanti ada hal-hal yang memang ya kita enak-enak harus saya sampaikan, maaf Pak, namanya kita belajar organisasi yang benar, ada kita belajar menerapkan statuta atau hukum-hukum organisasi, yaitu yang akan terjadi seperti apa, ya itulah akan terjadi besok ya, walaupun belum benar-benar 100% seperti itu, tapi minimal kita sudah tahu beginilah tahapan-tahapan. Oh, kongres tuh kayak gini, pemilihan kayak gini, klub yang benar akan seperti ini. Sehingga nanti harapan Pak Yuda dengan Pak Yudo dengan visinya tadi ya, dan juga dengan pernyataan bahwa Tangsel adalah kota modern, ya artinya bukan modern dari sisi fisik saja, tapi juga kemampuan kita dalam manajerial juga sudah modern, itu bisa tercapai. Saya rasa itu ada tambahan sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tadi, saya cuma mau memberitahukan aja dan memberitahukan. Karena memang maaf Pak, Boleh perkenalan dulu. oh iya.
semua, ini adalah statuta. Statuta ini menjadi pegangan ASKOT Kota Tangerang Selatan. Jadi statuta ini menjadi pegangan organisasi sepak bola di Tangerang Selatan. Saya sebagai PLT selama 6 minggu di sini menyerahkan kepada PLT terpilih Bapak Angga. Ketua terpilih. Saya mohon maaf Pak Ben, saya jadi grogi Pak. Saya akan menyerahkan pegangan statuta ini. Draft ini adalah masih draft. Tentunya Pak Angga sebagai ketua terpilih mempunyai tanggung jawab untuk melengkapi dan mengesahkan menjadi statuta yang menjadi pegangan kita semua di sepak bola Tangerang Selatan. Yang saya hormati, kami banggakan para anggota ASKOT yang terdiri dari sekolah sepak bola yang ada di Tangerang Selatan. Beri tepuk tangan, masih semangat ya. Para tamu undangan, para stakeholder yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sampai hari ini, sampai sore ini, sehingga kita dapat hadir di acara yang sangat baik ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini termasuk ke dalam pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, para tamu undangan, para voters, mengawali sambutan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga mewakili para Exco yang terpilih, Wakil Ketua Bang Ion, Bang Hendri, Pak Oki, Bang Yori, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para voters yang sudah memilih kami, yang telah memilih kami, sehingga seperti yang kita saksikan bersama-sama tadi, bahwa saya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ASKOT Tangerang Selatan. Dan Muhammad Ion terpilih secara aklamasi menjadi Wakil Ketua ASKOT Tangerang Selatan. Beri tepuk tangan. Dan juga Pak Oki, Pak Yori, Pak Henry yang menjadi anggota ISPO. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini menjadi amanah buat kami untuk menjalani periode kepengurusan selanjutnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini semata-mata dilakukan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda pada kepengurusan sebelumnya, dan juga untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan demi kemajuan sepak bola di Kota Tangerang Selatan. Dan kami juga mohon dukungan ke depannya kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, kepada KONI Kota Tangerang Selatan dan Dispora untuk melaksanakan kolaborasi sinergitas demi memajukan sepak bola Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, Bung Denny Abisandi, yang saya hormati PRT Ketua, mantan PRT, Ketua PRT Tangsel, Saudara Yudo Hadianto, kemudian Kadispora, Bung Sina, Ketua KONI, dan jajaran Pak Hamka Handaru, Ketua terpilih ASKOT PSSI Tangsel, Bung Angga Yuda Nugraha, dan seluruh para peserta Kongres luar biasa. Betul, ya? Kongres luar biasa. Hari ini yang saya hormati, yang pertama tentunya kami pemerintah kota selalu mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, terlebih lagi yang berorientasi kepada prestasi, termasuk di dalamnya dunia olahraga, lebih khusus sepak bola tentunya, yang sudah menjadi bagian atau darah daging dari seluruh kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya, dan umumnya dimanapun. Siapa yang tidak kenal sepak bola? Oleh karena itu, hadirin yang kami hormati, pada acara kita hari ini, kongres yang telah berhasil dilaksanakan, mari puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salam sholawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, pengikutnya insya Allah termasuk kita sekalian. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada panitia Kongres luar biasa yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan Kongres luar biasa ini berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Endingnya atau outcome-nya adalah terpilihnya ke pengurusan bagaimana kita harapkan. Kemudian yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada PLT Ascot PSSI Tangerang Selatan yang telah berapa tahun ya? Jadi Ascotnya, jadi PLT-nya 6 minggu Pak. 6 minggu ya, waktu yang singkat, tetapi tugasnya bisa diemban dengan baik. Saya juga ucapkan selamat tentunya kepada pengurus yang terpilih, asosiasi kota yang terpilih, dan saya bergembira karena Angga dipilih bukan karena anak saya, tapi dipilih karena dia mampu. Dari awal saya tidak intervensi Pak Angga. Saya tidak tip ke Pak Angga. Saya tidak melakukan hal-hal apapun. Saya menyerahkan semuanya kepada Flu. Hingga nanti ke depan pembuktiannya adalah melalui kerja-kerja yang akan disusun oleh Ascot ini dengan teman-teman. Berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun. Kerja-kerja yang akan disusun oleh Ascot untuk memajukan prestasi sepak bola di Kota Tangerang Selatan. Saya juga dulu pernah jadi kiper, Pak Angga. Jauh. Saya tahun 75 lah. 74, 75 belum lahir kan. Itu di Persita pelatihnya Om Sukma. Siap. Sampai main ke Garut segala macam, tapi masih amatir juga pada waktu itu. Artinya memang yang saya pahami dari olahraga sepak bola ini adalah olahraga kolektif kolegial yang tidak bisa mengandalkan hanya satu individu, apakah di depan ataupun di belakang. Tapi olahraga ini adalah olahraga betul-betul satu kesatuan, kendati itu adalah pemain cadangan. Jadi dengan demikian dalam organisasi asosiasi kota ini, PSSI, betul-betul harus mengandalkan kepemimpinan yang kolektif kolegial. Semua lini, semua unit kerja, semua personil itu mempunyai peran yang sangat penting. Yang harus dilakukan ke depan adalah tentunya konsolidasi. Konsolidasi terhadap potensi yang dimiliki oleh sepak bola Kota Tangerang Selatan. Sekolah sepak bola Kota Tangerang Selatan saya kira jumlahnya sangat banyak. Kemudian juga jangan kecil hati kita belum punya stadion olahraga sekelas Gelora Bung Karno misalnya atau JIS misalnya gitu kan. Tapi tersebar di Kota Tangerang Selatan sarana prasarana yang dimiliki oleh swasta di Kota Tangerang Selatan. Dan mereka sangat bersedia Pak. Saya sudah bicara dengan manajemen British School, saya sudah bicara dengan Pembangunan Jaya, dan mereka menyediakan kapan saja, yaudah, enggak bisa mau dipakai karena semua fasilitasnya udah kelas olimpiade memang. Kolam renangnya, bolanya, bowlingnya, dan lain sebagainya, basketnya, volleynya luar biasa. Tinggal tentunya mereka disentuh, diajak bicara saja. Saya berharap ini ke depan menjadi salah satu program prioritas sehingga kita akan menemukan di mana tempat kita berlatih. Apalagi kita nanti beberapa tahun yang akan datang kan akan ditunjuk menjadi tuan rumah Porprov ya. Porprov. Nah, ini harus dikerjakan dari sekarang. Termasuk untuk sepak bola, saya berharap koordinasi kerjasama, jalinan erat. Buat aja perjanjian kerjasama dengan para swasta yang memiliki lapangan olahraga tadi supaya bisa dijadikan arena latihan. Jadi temanya bangun, bina, berprestasi. Memang harus demikian. Sepak bola itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah olahraga kolektif kolegial. Dia karena sepak bola, karena permainan tim, maka seluruh lini itu harus bekerja sama solidnya, sama bagusnya. Satu saja misalnya back kiri lemah saja, itu tim itu akan terpengaruh secara luas.
Oleh karena itu yang harus dijaga adalah bagaimana kompetisi bisa berjalan secara intens, secara terjadwal. Kemudian juga di luar kompetisi latih tanding dengan yang sudah lebih ini itu harus juga terjadwal dan dilaksanakan. Karena seberapa besar kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, ya kita harus latih tandingnya dengan yang lebih bagus daripada kita. Itu yang dilakukan dulu oleh ya zaman saya jadi Persita itu. Siapa ya? Penyerangnya jauh, bukan siapa namanya? Agus Parman. Agus Parman jauh itu setelah saya banget gitu. Saya ya apa namanya memadai lah, dan karena memang dia juga suka olahraga gitu. Pesannya apa nih? Seperti tadi saya sampaikan, sepak bola ini adalah kepemimpinan tim, permainan tim dan kepemimpinan tim. Saya berharap bisa kompak ke depannya tim yang akan dipimpinnya, kemudian juga segera menyusun rencana kerja setiap tahunnya seperti apa, kemudian juga waktu 4 tahun ke depan akan melakukan apa. Saya berharap kalau bola itu, kalau nggak ada kompetisi dan nggak ada sparring, itu nggak akan prestasi, nggak akan terukur. Jadi harus dilakukan kompetisi-kompetisi skala-skala terserah mau apa aja gitu kan, dan kemudian juga sparring, harus sparring dengan siapa gitu. SSB ini sparring dengan mana, nah, itu yang akan membentuk keahlian tim sepak bola. Satu lagi Pak, berkenaan dengan tempat hiburan yang Ramadan ini masih banyak pada buka itu. Kita tutup, kalau yang melanggar aturan saya sudah perintahkan Satpol PP itu untuk melakukan penutupan. Ada minuman kerasnya kita sita, tempatnya kita segel. Saya hanya ingin melihat kalau mereka masih bandel juga nanti kita kenakan pidana. Pak Kapolres nanti akan bergerak turun. Mereka nggak ada izin Pak ya? Apalagi kalau nggak ada izinnya. Kalau rata-rata memang nggak ada izin. Seperti itu kayak yang di mana di Putat itu kan, itulah saya dapat laporan dari warga, suruhan dari warga, saya langsung instruksi ke Satpol PP turun tutup. Ya alhamdulillah gitu kan, dan terus dipantau, saya minta terus dipantau gitu. Ya, oke, terima kasih.